Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama pada presentasi hari ini akan menjelaskan tentang yang pertama itu pengertian lahjah atau dialek. Jadi apa sih pengertian dialek itu secara bahasa dan secara etimologi ataupun menurut istilah? Jadi, dialek itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialektos, yang artinya varian-varian sebuah bahasa yang sama. Dialek juga bisa diartikan sebagai bahasa yang sudah menjadi kebiasaan dan karakter, aksen, nada bicara, dan cara berbahasa yang menjadi ciri seseorang atau sekelompok orang. Nah, secara etimologi, seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam Lisan Al-A'rab, bermakna gemar dengan sesuatu, menyanyikan atau mengucapkan dan membiasakannya. Dan dalam Kamus Al-Munjid disebutkan pula bahwa lahjah atau dialek ini artinya bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan oleh manusia atau dibiasakan olehnya. Yang kedua, pengertian dialek secara istilah. Jadi yang dimaksud dengan dialek dalam bahasa merupakan bentuk diglosis dari suatu bahasa. Apabila ditinjau dari segi sosiolinguistik, ini merupakan bentuk penilaian, penutur tentang keberagaman isolek serta pemilihan sosial yang banyak berkaitan dengan bahasa dan kelakuan berbahasa. Selanjutnya yang kedua yaitu latar belakang munculnya dialek Arab. Bahasa Arab itu sebagai bahasa yang digunakan oleh sebagian besar penduduk di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, yang merupakan bahasa yang memiliki sejarah panjang. Bahasa yang merupakan rumpun dari bahasa Semit yang muncul dari Jazirah Arab yang sekarang merupakan wilayah Arab Saudi dan termasuk dalam salah satu bahasa terbesar dari segi jumlah penuturnya. Dan bahasa ini adalah bahasa yang memiliki kedekatan dengan bahasa Ibrani dan Arab. Ia mengalami penyebaran yang sangat signifikan pada masa Islam berkuasa dan menguasai berbagai negara Timur Tengah, sehingga bahasa Arab memegang peran yang sentral pada pembentukan kosakata baru dalam berbagai bahasa. Contohnya seperti bahasa Barbar, Kurdi, Parsi, Syawili, Hindu, Turki, dan sebagainya. Dan bahasa Arab adalah merupakan salah satu bahasa Semit yang masih memiliki karakteristik dan sifat-sifat bahasa induknya. Namun bukan berarti ia sama dengan bahasa asalnya. Ia memiliki beberapa sifat yang berbeda dengan bahasa Semit lainnya. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macamnya suku bangsa yang menggunakannya dan adanya perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor inilah yang mempengaruhi juga bahasa Arab sehingga lahiriah sebagai beberapa dialek bahasa Arab. Ini dari satu sisi, akan tetapi dari sisi lain bahasa Arab telah mengembang jadi lingua franca di Jazirah Arabia. Dalam perkembangannya, bahasa Arab selalu diiringi dengan semakin meluasnya wilayah umat muslim yang meliputi daerah Arab itu sendiri. Bahkan pada daerah non-Arab telah membuat suatu tabiat berbahasa yang berbeda-beda dengan bahasa Arab yang asli, yaitu kebiasaan berbahasa yang menimbulkan kerancuan dalam mengungkapkan bahasa Arab dalam komunikasi sehari-hari. Hal tersebut banyak disebabkan oleh adanya perbedaan letak geografis dari segi suku dalam wilayah Islam di samping faktor-faktor lain. Nah, pada dasarnya bahasa Arab mengacu kepada penggunaan dialek Quraisy sebagai standar penggunaan bahasa Arab pada waktu itu. Lambat laun mulai mengalami perbedaan kebiasaan dalam berbahasa dalam ranah tertentu. Nah, perbedaan berbahasa ini tersebut muncullah fenomena baru, yaitu perbedaan dialek dalam bahasa Arab, sehingga menyebabkan terjadinya diaglossis dalam bahasa Arab sehingga menjadikannya bahasa yang diglostis. Mungkin
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya C. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dialek. Secara umum, hal mendasar yang menyebabkan timbulnya berbagai macam dialek dalam suatu bahasa, yaitu tersebar luasnya suatu bahasa ke berbagai wilayah dan dipergunakannya oleh banyak orang atau banyak kelompok, seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Wafi, yakni sudah menjadi ketentuan dalam undang-undang bahasa bahwa ketika sebuah bahasa telah menyebar luas dan dipergunakan oleh berbagai macam kelompok manusia, maka mustahil bagi bahasa tersebut untuk tetap terjaga atau untuk tetap menjaga keutuhan dan kesatuan bahasanya yang semula untuk jangka waktu yang lama. Bahasa tersebut tidak lama lagi pasti akan bercerai-berai menjadi berbagai macam dialek. Setiap dialek pun selanjutnya berkembang melalui jalan-jalan yang berbeda-beda. Jarak perbedaan itu senantiasa melebar dan melebar di antara satu dialek dengan dialek lainnya, hingga menjadi bahasa berbeda dan berdiri sendiri yang tidak dapat dipahami kecuali oleh pemikirannya atau oleh pemiliknya. Meskipun faktor utama karena keterbatasan bahasa ini secara tidak langsung mempengaruhi perceraiberaian suatu bahasa menjadi berbagai macam dialek, tetapi faktor ini memberikan celah untuk timbulnya berbagai macam faktor lain yang mengantarkan ke akibat ini. Selain faktor mendasar ini, terdapat faktor-faktor lain yang begitu berpengaruh, yaitu faktor politik, sosial, geografis, dan kebudayaan. Kita paparkan. Yang pertama, faktor politik. Faktor politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Hal ini biasa atau bisa dibuktikan ketika sebuah negara terbagi-bagi menjadi wilayah-wilayah kecil yang berdiri sendiri. Hapusnya kesatuan politik ini berimbas pada hilangnya kesatuan pola pikir dan bahasa yang sama, sehingga menimbulkan dialek-dialek yang berbeda. Demikian juga halnya ketika negara menetapkan untuk memilih sebuah bahasa untuk dijadikan sebagai bahasa resmi yang akan dipergunakan dalam bidang-bidang seperti kebudayaan, ilmu, dan sastra. Bahasa resmi yang dipergunakan oleh semua kalangan akan menjadi sistem bahasa yang fasih. Adapun bahasa yang dipergunakan sebatas dalam hidup sehari-hari dan dalam kelompok atau kalangan tertentu saja, maka akan menjadi lahjah atau dialek atau bahasa alamiah. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial pun tidak kalah perannya dari faktor politik dalam menimbulkan dialek-dialek. Orang-orang yang tinggal dalam satu masyarakat bisa berbeda-beda dalam status, pendidikan, pekerjaan. Perbedaan-perbedaan ini mengkotak-kotakkan mereka dalam satu level yang berbeda dengan level lainnya. Dan level-level mereka ini berpengaruh pula pada bahasa yang mereka pergunakan. Misalnya, ditemukan perbedaan-perbedaan strata seperti strata aristokrat, pekerja, pengusaha, pedagang, dan ilmuwan. Perbedaan strata ini mengakibatkan perbedaan ungkapan-ungkapan bahasa yang mereka pergunakan dalam keseharian mereka. Ungkapan berpendidikan pasti berbeda dengan ungkapan yang tidak mengenyam pendidikan. Bahasa di lingkungan pekerjaan tentu berbeda dengan bahasa yang dipergunakan dalam lingkungan keluarga, dan begitu juga dan juga hal yang lainnya. Terus yang ketiga, faktor geografis. Faktor geografis pun sangat berpengaruh dalam menimbulkan dialek-dialek. Sebagai contoh adalah situasi desa yang berbeda dengan situasi kota. Desa yang mobilitas masyarakatnya sedikit, terisolasi, dan sedikit bergaul dengan masyarakat lain, maka bahasa mereka relatif terjaga daripada bahasa orang-orang kota yang banyak berinteraksi dengan masyarakat lain, sehingga bahasa orang-orang kota tidak terhindarkan dari perubahan-perubahan karena pengaruh interaksi tersebut. Selanjutnya D. Macam-macam dialek Arab. Pertama, macam-macam dialek
Arab dilihat dari aspek geografis. Beijing Expert Translation menyatakan bahwa dialek Arab terbagi hingga lebih dari 30 dialek. Semuanya terklasifikasikan dalam beberapa kelompok utama atau beberapa dialek teridentifikasi memiliki kemiripan yang lebih tinggi dan dikelompokkan dalam suatu dialek utama. Beijing Expert Translation membagi dialek utama bahasa Arab menjadi 8, yaitu pertama dialek Mesir, kedua dialek Aljazair, ketiga dialek Maroko, keempat dialek Sudan, kelima dialek Saudi, keenam dialek Levantin Utara, ketujuh dialek Mesopotamia, kedelapan dialek Najd. Lumbraso menyatakan bahwa dialek-dialek utama dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. Pertama dialek Mesir, dua dialek Maghribi, ketiga dialek Levantin, keempat dialek Irak, kelima dialek Arab Timur, keenam dialek Teluk, ketujuh dialek Hassania, ke-9 dialek Sudan, ke-10 dialek Hijaz, ke-11 dialek Najd, ke-12 dialek Yaman. Dari dua klasifikasi di atas, dialek tuturan Arab Saudi dibagi menjadi dua, yaitu Hijaz dan Najd. Membaca dialek yang ada di Arab Saudi saja, lamnya El-Halibi membagi dialek Arab menjadi 5, yaitu dialek utara, dialek tengah, dialek timur, dialek barat, dan dialek selatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dan materi terakhir yaitu kita akan mengenal macam-macam dialek dilihat dari aspek lain. Para ahli bahasa sudah terbiasa memberi nama setiap dialek yang dipakai oleh suku-suku Arab. Dialek yang pertama yaitu ada istinto. Istinto adalah membaca ain sukun dengan nun sukun apabila berdampingan dengan to. Contohnya a'to yang bermakna memberi dan dibaca dengan ampo. Gantian ain menjadi nun sukun ini tersebar sampai sekarang di beberapa negara Arab. Secara geografis, daerah-daerah yang menggunakan dialek ini dulu dan sekarang adalah daerah yang dahulu dilewati oleh kafilah-kafilah dagang dari Yaman. Teliti, istinto ini bukanlah gejala umum yang berlaku pada setiap ain yang berdekatan dengan to, tapi khusus untuk kata a'to. Dan yang kedua yaitu ada dialek taltalah, yaitu gejala bahasa yang mengkakraskan huruf mudhora'ah. Itu contohnya ana i'lam, nahnu ni'lamu, anta ti'lamu. Taltalah adalah nama logat dari kabilah Barha. Ketiga ada syansana, adalah fenomena yang mengganti kaf dengan shin. Sebagian orang Yaman ketika di Arafah ada yang mengatakan wallahumma labis, yang dimaksudnya adalah wallahumma labik. Ini masih digunakan untuk kesehariannya di Yaman, dan mereka mengumpamaan percakapannya seperti alaish, bukan alaik. Yang keempat ada tamtamania. Tamtamania adalah gejala mengganti lam ta'rif menjadi mim sukun. Contohnya tobal hawa wasofal ju, yang menjadi toba im hawa wasofal imju. Dan dialek yang kelima ada aj-ajah, yang mengganti ya bertasydid dengan jim. Contohnya al-asyi diganti menjadi al-asyi. Dialek ini sering dinisbatkan kepada suku Ud-Olabah. Lainnya yaitu hujjati dibaca menjadi hujjatij. Dan ada pula yang diganti jim dengan ya, yaitu dengan contoh masjid menjadi masjid, dajjaj menjadi dajjai, yaitu sering dipakai dialek oleh orang Kuwait. Dan dialek keenam ada an-ana, adalah mengganti hamzah
hamzanya anna dengan ain. Contohnya seperti aslam menjadi aslama. Dan dialek ini sering dipakai oleh suku Tamim, Qais, Asad, dan suku-suku sekitarnya. Dan dialek ketujuh ada fahfahah. Fahfahah adalah gejala kebahasan untuk mengganti ha dengan ain. Dialek ini dinisbatkan kepada suku Huzail. Contoh dari ayat Al-Quran yaitu hattahin dibaca dengan attahin. Nampaknya gejala ini bukanlah gejala umum, akan tetapi khusus pada kata hatta saja. Baik, terima kasih kepada saudara Salwa. Lanjut, saya akan melanjutkan dari saudari Salwa, yaitu yang ha, qita'ah. Dialek ini dinisbatkan kepada suku Toyi. Yang dimaksud dengan qita'ah adalah memotong satu kata sebelum huruf akhir. Al-Khalli bin Ahmad Al-Faradi mengatakan al-qita'ah pada suku Toyi serupa dengan Ar-Ri'anah pada suku Tamim. Dia mengatakan ya Abal Haq, padahal yang diinginkan adalah ya Abal Hakim atau ya Abal Hukmu. Ia memotong kata sebelum akhir kata. Jadi qita'ah ini seperti semacam tarkhim, yaitu menghapus huruf terakhir dalam sebuah kata seperti yang sering dipakai di dalam dialek Mesir yang sekarang. Contoh, ya wal sebagai ganti kata-kata ya walad. Al-qita'ah sampai sekarang ini masih terdapat pada beberapa kota di Mesir, seperti di provinsi Mahallah Kubra dan sekitarnya, Jazirah Bani Nasir, Buhairah, Bani Suwaif, dan sebagainya. Mereka sering mengatakan an-naharu talla wan-nur dhuha wa khadimtu alna, untuk mengganti kata yaitu an-naharu tala'a wan-nuru dhahara wa khaddimtu an-nar. Itu kaskasah. Dialek ini dinisbatkan yang selanjutnya ada kaskasah. Dialek ini dinisbatkan kepada kabilah Rabi'ah dalam Mudyar, juga dinisbatkan dalam bahasa Rabi'ah dan Mudyar. Dalam kamus Al-Muhit disebutkan bahwa gejala kaskasah adalah dialek Tamim, bukan dialek Bakar. Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang definisi kaskasah. Al-Mubarrid mengatakan bahwasannya kaskasah adalah mengganti kaf dengan shin. Al-Mubarrid berkata, adapun suku Bakar telah berselisih dalam mengartikan kaskasah. Sebagian mereka menggantikan kaf dengan sin, dan sebagian membaca harakat kaf muannats ketika waqaf dengan sin. Artinya mereka menambahkan sin setelah kaf muannatsah, seperti a'taitakis. Lalu lanjut, setelah kaskasah di sini ada yang namanya kashkashah. Kashkashah ini merupakan dialek yang dinisbatkan kepada kabilah Rabi'ah dalam Mudyar, juga dinisbatkan kepada suku Bakar, Bani Amr, dan sebagian suku Asad. Pernah mengatakan bahwasannya al-kashkashah adalah mengganti kaf muannats pada saat waqaf dengan shin atau menambahkan shin. Contoh yakni unsha dhahabat. Contoh lain yaitu ja'alallahu li barakati fi darish. Contohnya dalam tulisan-tulisan lain sastra kita sering mendapatkan bukti banyaknya penggunaan kashkashah ini, di mana kaf muannats diganti dengan shin dikala wasal. Contohnya dalam ucapan Majnun Laila yang bisa dilihat dalam teks tersebut. Lanjut, kemudian ada yang namanya lakhlakhaniyah. Yang dimaksud dengan lakhlakhaniyah adalah kurang fasihat dalam berbicara atau beratnya
lidah untuk berbicara seperti mengucapkan Masya Allah kana dengan Masya Allah kana. Dialek ini dinisbatkan kepada orang-orang Irak yang menduduk daerah lembah Sungai Furat. Dan yang membedakan adalah bahwasanya jika tulisan aslinya Masya Allah jadi Masya Allah itu. Selanjutnya ada watom atau watam. Dialek ini dinisbatkan kepada kabilah Yaman. Maksudnya ada mengganti sin dengan ta. Al-Farra telah meriwayatkan ucapan Ulba ibn Arqam sebagai berikut. Dapat dilihat di dalam video ini. Lanjut, kemudian ada Waqam. Dialek ini dinisbatkan kepada kabilah Rabi'ah sebagai suku Kaib dan Bakar bin Wail. Waqam adalah membaca kasrah kaf yang ada pada dhamir mukhattabin kum apabila didahului oleh kasrah atau ya. Contoh, bikum wa alaikum dibaca dengan bikum wa alaikum, seperti itu. Lanjut, yang terakhir ada al-waham. Dialek ini dinisbatkan kepada suku Kalb. Yang dimaksud dengan waham adalah membaca kasrah ha yang ada pada dhamir ghabim muttasil menjadi hum. Contoh seperti minhum, anhum, bainahum. Dalam bahasa Fushah, harokat asal dhamir ini adalah dhammah kecuali bila jatuh setelah kasrah pendek atau kasrah panjang atau setelah ya. Contoh hal ini disebabkan aturan asimilasi antara harakat fenomena waqam yang ada pada suku Rabi'ah dan Kalb tidak terjadi pada dhamir hum saja. Dalam bahasa Arab Fusha tetap terjadi juga pada dhamir ghaib hi dan hunna atau huma, dengan syarat dhamma tersebut didahului oleh kasrah atau ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua teman-teman yang memperhatikan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah